Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wal aunu minallah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadratal mukarramin jamaah Masjid An-Naml yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rezeki yang barokah, anak keturunan saleh salihah. Mudah-mudahan tahun ini berangkat ke Mekah untuk ibadah haji dan umrah, kemudian lanjut ke kota Madinah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, siang hari ini Allah mendudukkan kita di majlis yang mulia, salah satu taman surganya Allah di dunia. Harapannya duduknya kita di taman-taman surganya Allah di dunia menjadi sabab turunnya rahmat Allah, menjadi sabab turunnya maghfirah Allah, menjadi sabab kelak kita duduk bareng-bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pengajian kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin ini, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya, kepada para pewaris ilmunya, wabil khusus sahibu hadzal kitab al-Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu taala anhum ajma'in, bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa anwarihim wa adabihim syai'un lillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masih di bab yang pertama, yaitu babul ikhlas. Dalam hadis selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama populer Abu Hurairah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata-kata atau nama Abu Hurairah. Ini nama asli atau nama panggilan? Kayak kita nih, orang Jakarta, orang Betawi, nama Abdurrahman, panggilnya Bedul. Kadang ada panggilannya, misalnya Muhammad, dipanggilnya Mamat. Nah, kira-kira nih Abu Hurairah ini nama aslinya Abu Hurairah atau memang memiliki nama panggilan yang terkenal namanya Abu Hurairah? Ada yang tahu nama Abu Hurairah ini nama asli atau nama gelar? Panggilan. Nah, nama panggilan. Nama aslinya lupa. Alhamdulillah. Allah madzakirna mimma nusina, dan Allah mengingatkan kita dari hal-hal yang dilupakan. Amin. Ada yang tahu mungkin jemaah siapa nama asli Abu Hurairah? Naam. Abdurrahman, barakallahu fiik. Ya. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Ini nama setelah beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk, sebelum masuk Islam nama beliau Abdus Syams. Abdus Syams. Abd artinya hamba,
Asy-syams artinya matahari. Maka baginda Nabi SAW tatkala Abu Hurairah mendeklarasikan dirinya untuk menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi merubah nama beliau dari Abdus Syams menjadi Abdur Rahman. Abd artinya hamba, Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Shallu ala Muhammad. Maka dengan kisah pertama Abu Hurairah ini kita mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Boleh mengganti nama jika dikira nama itu memberatkan. Kalau dalam bahasa masyarakat, ganti namanya, emang apa? Keberatan. Ya, pernah dengar begitu Pak ya? Ya, boleh. Kalau memang itu anjuran nasihat daripada guru-guru mulia, orang-orang alim. Bahkan ini terjadi setelah zaman sahabat, beberapa nama diganti dengan nama-nama yang mulia. Bahkan cucu baginda Nabi SAW, Sidna Al-Husain radhiyallahu an, ketika lahir itu Ali bin Abi Thalib pengen memberikan nama anaknya Harbun. Harbun, artinya Harbun Pak, ha-ro-ba, pakai hak kecil. Harbun artinya apa? Perang. Karena Ali kan terkenal juga tuh. Ya, maka kata baginda Nabi, tidak, samihi, namakan cucuku ini Husainan, Husain. Akhirnya dinamakanlah Husain. Shallu ala Muhammad. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau ada yang bertanya hukum mengganti nama dari A menjadi B, boleh kalau memang dikira di dalam penggantian nama itu ada maslahat, terlebih kalau namanya mengandung makna negatif. Misalnya namanya siapa? Tony, wih cakep. Nama panjangnya Syaitonir Rajim, wah bahaya nih. Misalnya. Nah, maka dalam hal ini dianjurkan, akan diwajibkan mengganti nama dengan nama-nama yang mulia, sebab nama adalah doa. Di dalam Islam Rasulullah pernah bersabda, berikanlah nama-nama anakmu dengan Abdullah, dengan Abdurrahman dalam satu riwayat, atau dengan nama-nama orang soleh dalam riwayat yang lain. Artinya nama, kata para ulama kita, adalah bagian daripada doa. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi, dari kabilah yang ada di Yaman. Beliau punya cerita kedua Pak, yang perlu kami sampaikan supaya menjadi ibrah pelajaran. Cerita keduanya adalah yang menurut kami penting, adalah kisah Islamnya ibunya Abu Hurairah. Kita mungkin punya saudara belum Islam, belum memeluk Islam, tapi kita pengen dia masuk Islam. Abu Hurairah udah merasakan itu Pak. Ibunya belum masuk Islam, Abu Hurairah udah masuk Islam duluan. Setiap kali Abu Hurairah bilang kepada ibunya, nih ayo Mi masuk Islam, kata ibunya apa? Saya benci sama yang namanya Muhammad. Aneh benci sama yang namanya Muhammad. Tuh kata ibunya. Berkali-kali diajak, ayo Mi masuk Islam, nggak mau. Sampai Abu Hurairah suatu ketika datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, tolong doain ngapa ibu saya biar masuk Islam. Sebab setiap kali saya ajak masuk Islam pasti menyebutkan hal-hal yang dia benci darimu. Shallu ala Muhammad. Akhirnya Nabi pun berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah ilal Islami. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah untuk masuk Islam. Seketika Abu Hurairah senang, lari pulang ke rumahnya. Pas pulang ke rumahnya, ibunya mendengar ada hentakan kaki Abu Hurairah. Ketika ingin masuk, kata ibunya, Abu Hurairah, makanak. Kalau kata orang Arab, makanak maksudnya apa? Diem di tempat ente, jangan masuk. Makanak. Akhirnya Abu Hurairah diem, dia dengar ada hentakan kaki, kayak pergi ke kamar mandi, kayak lagi bersih-bersih.
kemudian pakai kayak orang lagi pakai baju, pokoknya gambar Abu Hurairah, kemudian pas buka pintu Pak, dengan memakai kerudungnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pelajarannya apa Pak? Hidayah itu hak mutlak Allah. Hidayah itu hak mutlak Allah. Tugas kita mungkin yang melihat saudara-saudara kita mungkin belum masuk Islam, doakan. Terlebih kita minta doa dengan orang-orang yang kita anggap ini antara dia dengan Allah punya hubungan yang erat, dekat. Para wali-wali Allah, para ulama-ulama yang mungkin betul-betul alim, betul-betul diakui keilmuannya, kedekatannya dengan Allah, minta tolong doakan saudara saya belum masuk Islam, tolong doakan si fulan belum masuk Islam. Allah yang punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada makhluk-makhluknya. Maka kisah ini pun kalau kita tarik ke zaman Rasulullah, Rasulullah pamannya masuk Islam enggak Pak? Pamannya masuk Islam enggak Pak? Enggak. Sampai Nabi minta tolong, kata Nabi apa? Kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu inginkan. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang punya hak untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Shallu ala Muhammad. Ini pelajaran kedua. Kalau kita ingin mengajak saudara kita yang belum Islam, doakan. Doakan, doakan. Mudah-mudahan yang belum Islam masuk Islam. Yang sudah Islam semakin kuat keislamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, apa bunyi hadis yang disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi? Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi berkata, yakhruju fi akhiriz zamani aqwamun yakhtiluna dunya biddin. Pak, dalam hadis ini Rasulullah pengen ngasih tahu kita tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi Pak, yakhruju, keluar, fi akhiriz zaman, nanti di akhir zaman, aqwamun, kaum, sekelompok manusia, katanya yakhtiluna dunya biddin. Yakhtilun, kata para ulama, yatlubuna dunya biddin, mencari keinginan duniawinya dengan memperjuangkan agama. Jadi jual beli agama untuk urusan dunia. Jadi kata baginda Nabi, ini sebenarnya pesan buat kami pribadi yang mungkin diberikan kesempatan duduk ngasih ilmu nih. Ujian paling besar kami menjaga keikhlasan. Ini lagi bab ikhlas nih. Rasulullah ngingetin, nanti akhir zaman ada sekelompok orang, ya, dia jual belikan agama hanya untuk kepentingan dunia. Hati-hati. Sekarang udah banyak belum muncul? Banyak. Dan Allah buktikan. Ini tanda akhir zaman. Maka kita ingat pesannya para sahabat dulu, ya, ketika terjadi fitnah, apa diantara pesannya? Oleh tabi'in diriwayatkan, innamal isnadu minad din. Sesungguhnya guru itu bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kamu sekalian dari siapa kamu mengambil ilmu, khususnya ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Lihat gurunya Pak. Jangan tertipu dengan pakaiannya. Jangan tertipu dengan embel-embelnya, dengan kata-kata yang manis dan lain sebagainya. Sebab di hadis ini Pak ada kelanjutannya. Yakni ya'khudhunaha, yaitu artinya mengambil urusan dunia, ya, dengan cara memperjualbelikan agama. Ciri keduanya, fayalbisuna libasa juludid dha'ni minal lin. Mereka tampilannya, ini orang-orang yang tadi, sekelompok orang tadi, pakai bajunya, ya tuh, dengan pakaian-pakaian yang mengesankan kayaknya mereka orang-orang saleh tuh. Yalbisuna libasa juludid dha'ni, mereka pakai pakaian dari
tahu kulit Pak, kulit domba, tahu bulu-bulunya dijadiin pakaian, ya, terlihat rapi, ganteng, ya, tuh, ciri-cirinya tuh diantaranya. Kedua, yang ketiga, alsinatuhum ahla minas sukari. Ya Allah, salimna ya Rabb. Lisan mereka itu lebih manis daripada gula, Pak. Gula manis nggak, Pak? Ada gula yang pahit. Kalau kebanyakan jadi pahit ya. Ya, Bang, gulanya jangan banyak-banyak, Bang. Emang apa? Saya udah manis kan gitu ya. Jadi gula itu manis. Ulama-ulama yang berpenampilan ulama di akhir zaman ada yang modelnya pakaiannya cakep, lisannya manis banget. Ngajak ke dunianya cakep, waliyazubillah. Kita minta selamat daripada Allah semuanya. Saya pribadi, para hadirin semuanya yang mungkin diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu agama, hati-hati jangan memperjualkan agama untuk urusan dunia. Waliyazubillah. Semuanya lillah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Maka sampai guru-guru kami mengingatkan kami, sering-sering baca zikir Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allahu muttali'un alayya, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Halo Pak, yang jadi guru ketika ingin menyampaikan ilmu, hati-hati. Kalau hanya untuk urusan dunia, nol. Hadirkan Allah, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadhiri, Allah melihatku. Allahu ma'i, Allah selalu bersamaku. Allahu muttali'un alayya. Kata-kata muttali'un alayya, Allah maha mengetahui yang tersembunyi di dalam hati. Hadirkan tuh. Coba Pak, bareng-bareng Pak. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allahu muttali'un alayya. Sekali lagi Pak. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allahu muttali'un alayya. Artinya Allahu syahidi, Allah menyaksikanmu. Allahu nadhiri, Allah melihatku. Allahu ma'i, Allah selalu bersamaku. Allahu muttali'un alayya, Allah tahu yang ada di hati-hatiku. Semua daripada kita. Hadirkan selalu Pak Allah, Allah, supaya amalan yang kita hadirkan betul-betul pertama untuk Allah. Bukan urusan dunia, apalagi kalau kita punya niat memperjualbelikan agama atau apapun yang Allah amanahkan dalam diri kita untuk urusan dunia. Allahnya nggak ada. Makanya hati-hati. Salimna ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Nah, maka dikatakan alsinatuhum ahla binas sukar. Lisan-lisan mereka lebih manis kalau lagi ceramah, lagi ngomong itu daripada apa? Sukar, gula. Ciri yang keempat. Wa qulubuhum qulubudz dzi'ab. Kata baginda Nabi, kalau kalian mau tahu hati-hati mereka seperti hati-hatinya serigala, buas Pak. Padahal dia tujuh tuh pakaiannya begini nih Pak, mungkin pakai udang-udang, mungkin pakai macam-macam gitu Pak. Saya tidak lagi mengkomentari pakaian orang seperti itu salah, tidak. Tapi ada nanti di akhir zaman, dan ini sudah muncul. Orang berpenampilan seperti itu, tapi urusannya ternyata ketika dilihat hatinya, kata Rasulullah, dunia, tidak ada secuil pun urusannya untuk Allah. Ini maksudnya. Qulubuhum qulubudz dzi'abi, katanya. Hati-hati mereka kalau dibuka, itu isinya seperti hati serigala yang beringas. Yang pengen mencaplok dunia, tidak ada urusannya sama Allah. Waliyadzubillah. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis qudsi. Yaqulullahu Ta'ala. Lalu Allah berkata kepada mereka, Abi taghtarun am alayya tajta'irun. Abi taghtarun artinya apakah mereka mau menipu saya? Kata Allah. Disangka Allah nggak tahu. Allah maha tahu Pak.
Maka tadi ada kata-kata muttali'un, Allah maha mengetahui yang kita sembunyikan dalam hati. Mungkin Bapak nggak tahu yang di hati saya, Allah maha tahu. Maka kita selalu minta, ya Allah salimna, ya Allah salimna, ya Allah salimna, ya Allah selamatkan hati kami ya Allah dari urusan-urusan dunia yang hanya fana, yang hanya akan menterlenakan kita. Maka di sini abi taghtarun, kata Allah, apakah mereka niat menipu saya? Am alayya tajtairun, atau mereka memang sengaja berani melawan saya, kata Allah. Waliyadzubillah. Kemudian Allah berqasam, Allah bersumpah, fabi halaftu, maka dengan zatku yang amat sangat mulia aku bersumpah. Apa sumpahnya Allah terhadap kaum ini? La ab'atsanna ala ulaika fitnatan tada'ul hakimal aqila fiha hayran. Allah akan kirimkan kepada mereka, ini orang-orang tadi tuh Pak, tampilannya tampilan ulama, tapi lisannya manis, tapi hatinya kotor, nggak ada urusan Allahnya, nggak ada betul-betul urusan ridho Allahnya, nggak ada keikhlasannya, isinya cuma dunia, 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 dunia. Maka kata Allah, Allah akan berikan kepada mereka fitnah, cobaan, di mana orang-orang itu akan ditinggalkan dalam keadaan apa Pak? Kebingungan. Waliyadzubillah. Biasanya orang-orang begitu Pak, akhir hayatnya kebingungan Pak. Ini berdasarkan hadis ini. Mau ke kanan nggak bisa, mau ke kiri nggak bisa, mau ke depan nggak bisa, mau ke belakang nggak bisa. Itu udah tanda-tanda yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Nas'alullah al-afiyah, dan Allah menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka pesan Al-Fakir dalam momentum ini yang singkat ini, Pak, pinter-pinter cari guru. Pinter-pinter cari guru. Ya. Sebab apa? Kita, kata baginda Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih. Almar'u, seseorang itu tergantung agama orang yang dekat dengannya. Bapak dekat tukang minyak wangi, wangi nggak kira-kira? Wangi. Bapak dekat tukang minyak tanah, bau nggak minyak tanah? Bau minyak tanah. Bapak dekat air, basah nggak? Basah. Bapak dekat orang alim yang betul-betul alim Rabbani, Bapak kecipratan ilmunya. Nah, tugas kita cari itu. Ciri-cirinya bagaimana? Cukup dengan kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam ini menjadi tanbih, peringatan buat kita. Nabi diutus bukan untuk orang muslim saja Pak. Nabi diutus bukan untuk orang mukmin saja, lil alam. Al alam berarti yashmal, mencakup yang muslim dengan yang non muslim. Maka di dalam Islam diatur tuh hukum-hukum bagaimana bersosial dengan non muslim. Ciri-cirinya apa? Ilmunya rahmah. Jadi ilmunya baginda Nabi Pak mendatangkan cinta. Kalau ada orang dapat ilmu tapi nyalah-nyalahin orang, bahaya. Halo. Kalau ada orang dapat ilmu nih Pak, kemudian dengan ilmunya gampang nyalah-nyalain orang, ini ilmunya dipertanyakan Pak. Ini bukan ilmunya baginda Nabi. Baginda Nabi mengatakan dalam hadis lain, innama bu'ithu mu'alliman wa muyassira. Aku diutus untuk menjadi guru, dan guru yang mengajarkan dengan mudah. Maka ajaran Islam mudah Pak. Bapak berangkat ke Mekah, Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ketika Bapak tawaf, kesentuh nggak kira-kira dengan perempuan lain? Kesentuh, boleh jadi. Maka pada saat itu Bapak boleh ngambil mazhabnya Imam Malik. Emang bedanya Imam Syafi'i sama Imam Malik apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, wudhu Pak, kalau bersentuhan dengan perempuan, mau pakai syahwat nggak pakai syahwat, batal. Mazhabnya Imam Syafi'i itu. Pakai syahwat nggak pakai syahwat, batal. Mazhabnya Imam Malik, kata Imam Malik, selama tidak ada syahwat, aman. Maka ketika misalnya, amin ya Allah Pak, mudah-mudahan yang hadir pada saat ini bisa umroh di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Yang paling kencang duluan, amin. Ya Allah, Pak, umroh di bulan Ramadan kata Nabi seperti haji pahalanya. Seperti haji. Maka bulan Ramadan itu kalau udah asyru awakhir, udah kayak hajian Pak. Bapak tawaf nih, kesentuh sama wanita yang bukan mahram Bapak, batal. Mau keluar hamam ke kamar mandi, Masya Allah ribetnya. Kalau Bapak terlalu kekeh, kaku, saya pokoknya Syafi'i.
Itu kan susah Pak. Maka pada saat itu para ulama kita yang betul-betul mengamalkan ajaran Rasulullah yang ilmunya penuh dengan rahmah, silahkan ambil pendapatnya Imam Malik yang memperbolehkan adanya sentuhan dengan perempuan selama tidak syahwat dan itu tidak membatalkan wudu. Shallu ala Muhammad. Jadi kalau Bapak duduk di majelis ilmu, Bapak dapat ilmu dan ilmunya itu merangkul, bukan memukul. Ilmunya itu merangkul, bukan memukul. Ya Pak, ya. Ilmunya itu merangkul, mengajak, bukan mengejek. Kadang ada orang merasa paling dekat sama pintu surga. Mohon maaf, mana ini ente? Oh, ente udah ngamalin ini belum? Udah, itu salah. Yang benar yang saya lakukan. Ada nggak yang begitu Pak sekarang? Nah, kita menghindari hal-hal tersebut. Dalam Islam itu ada perkara usuliyah, ada perkara furu'iyah. Kadang kita ribut di masalah furu'iyah, seolah-olah ini masalah usuliyah. Dan ini fitnah akhir zaman. Kita dibenturkan, kunut gak pakai kunut, maulid gak maulid. Betul? Tiap tahun begitu. Padahal Bapak maulid kagak maulid gak ada urusannya. Ya Pak, dengan perkara dosa atau tidak dosa. Yang dosa itu yang gak cinta sama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka yang maulidan jangan menghina yang gak maulidan. Yang gak maulidan jangan menghina yang maulidan. Yang pakai tahlilan jangan menghina yang gak tahlilan. Yang gak tahlilan jangan menghina yang tahlilan. Wah kata. Itu rahmah. Oh iya silakan. Oh iya silakan. Kunut. Saya pakai kunut. Iya silakan. Saya nggak pakai kunut, ya silakan jadi imam. Ente pakai kunut nggak? Anda nggak sholat di belakang orang nggak pakai kunut. Alah, Imam Syafi'i prakteknya ketika sampai di kotanya Abu Hanifah, Nabi nggak pakai, Imam Syafi'i nggak pakai kunut, menghormati madhabnya Imam Abu Hanifah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi di antara ciri-ciri ilmunya baginda Nabi, pertama penuh dengan cinta, penuh dengan kemudahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini saja yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mari kita mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menetapkan hati kita di dalam ketaatan. Sehatnya kita dalam taat. Udah 2025 Pak. Ingat umur sama-sama, ingat bau tanah. Bentar lagi kita kembali. Ya, nggak bakalan kita bawa Alphard kita. Nggak bakal kita bawa tuh rumah gedongan kita. Semua rumahnya tersama 1x1. Kalau badannya standar, kalau gedean dikit 1x2 kali atau 2x2. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan kita dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tetapkan kita dalam Islam, dalam iman. Kita berdoa buat guru-guru kita yang sudah mendahului kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kelak dikumpulkan bersama Rasulullah. Kita berdoa buat guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat sehingga bisa memberikan kita nasihat-nasihat yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin di antara para sahabat ada yang keluarganya sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya dan pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, jaga anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh solehah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya dermawan ahli sedekah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah, kami tidak tahu kapan kami kembali kepadamu ya Allah. Jika Engkau memanggil kami, ambil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bihaqqi man unzila ilaihil Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah min qaulin bila amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.